Bu Meli ya. Untuk royalti, saya kebetulan yang senang membuka royalti di Instagram saya. Karena itu juga untuk supaya semua orang tahu bahwa royalti itu bukan seperti gaji tetap ya, yang setiap bulan dapatnya segitu. Jadi saya pernah dapat 500 juta saya pernah, tapi saya juga pernah dapat 175.000. Ya, nah itu ketika saya tanya kenapa saya dapat segitu, misalnya kenapa saya dapat 100.000, kenapa enggak 100 juta, itu tidak dapat datanya secara akurat. Begitupun bulan sebaliknya, kenapa saya dapat 100 juta, kenapa enggak 10.000, itu juga saya enggak dapat data yang akurat. Lalu saya boleh menambahkan tadi mengenai soal Malaysia, betul lagu Indonesia itu sangat besar di Malaysia, tapi sayangnya saya sebagai pencipta lagu, saya pernah 2 kali ke pending untuk royaltinya. Dan saya pernah menjadi royalti yang terbesar, lebih besar dari Yovie Widianto, yang padahal Mas Yovie itu lagunya seperti yang kita tahu semua ya, nggak ada lagu beliau yang nggak hits. Tapi kenapa ternyata royalti saya lebih besar? Ternyata setelah diungkap royalti saya tuh besar karena hits di luar negeri, di Malaysia dan di Singapura dan di Brunei. Artinya rate di luar Indonesia itu besar. Salah satu platform yang sekarang besar di Indonesia itu kita cuma 0,5 perak Pak per streaming. Lagu Korea itu 10 perak. Jadi memang negara itu harus hadir karena kalau enggak kita tuh semuanya enggak mendapatkan hak yang selayaknya di sini, dan luar negeri memandang sebelah mata kepada Indonesia karena rate kita ini. Undang-undang hak cipta ketika direvisi ini, semua platform ngajak ketemuan sama saya, YouTube, Google, Spotify, iTunes dan lain sebagainya, karena mereka takut sekali pemerintah hadir dan membuat regulasi baru mengenai rate, karena rate di Indonesia itu sangat amat kecil dan menguntungkan untuk mereka. Seperti itu. Once tambahin. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Bapak Ibu, di luar negeri pun dalam konteks digital musik ini sebenarnya relatif sedikit kecil juga untuk mereka. Katakanlah untuk seorang Taylor Swift, dia kan protes juga tuh karena aplikasi di luar negeri itu memberikan dia kecil, tapi lebih kecil lagi yang diberikan oleh aplikasi ini kepada orang Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu $0,004, itu di Amerika. Di kita 10%-nya gitu dari itu. Jadi Berarti tambah 0 lagi itu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu $0,004 itu sekitar 60 perak. Kalau saya nggak salah ngitung ya, mohon dikoreksi kalau saya. Kurang lebih itu musisi barat loh. Jadi 1 kali lagu diputar, mereka hanya dapat 60 sekian 70 perak. Diputar di Spotify gitu. Di Indonesia Bapak Ibu itu kurang dari itu 6 perak kayaknya. Kalau mungkin bisa dirupiahkan ya, angka ini pun kita nggak bisa dengan mudah tahu karena orang di luar itu bilang musik digital ini dengan perhitungannya seperti mitos gitu, bagaimana ngitungnya dan sebagainya, sangat rumit. Jadi memang Bapak Ibu mohon maklum, ini musik ini sebuah bidang itu yang katakanlah sebetulnya rumit banget gitu. Rumit banget. Kami ini musisi kalau mau dapat uang tuh nggak bisa ngomong. Kita mesti pakai kontrak. Justru di dalam musik itu, hukum itu sangat penting. Sangat penting. Nggak ada musisi profesional yang dapat uang tanpa kontrak. Bohong deh, nggak ada. Baik itu manggung maupun digital dan rekaman ya Mel ya. Jadi semua, bayangkan kalau kami itu salah-salah bikin kontrak, semuanya berantakan. Belum lagi di ranah tadi negara nggak hadir. Negara memang harus hadir supaya kita punya bargaining position ya, yang tadi saya ceritakan. Ini masalah serius. Belum lagi Bapak Ibu, kita punya dana banyak di luar negeri yang belum kita ambil, yang nyangkut gitu. Harusnya kita ini menerapkan prinsip yang sebenarnya sejak tahun 1912 pun, outer sweat itu zaman hak cipta pertama hadir di Indonesia, belum Indonesia saat itu. Prinsip-prinsip Berne Convention itu sudah diterapkan. Berne Convention Bapak Ibu itu dari 1886 ya, 1886 kemudian direvisi 1906, direvisi lagi, diperkembangkan lagi 1928 dan sebagainya. Di Indonesia lahir 1912, konteksnya masih tulisan ya, belum ada rekaman, tapi prinsip-prinsipnya hampir sama Bapak Ibu. Prinsipnya adalah
bahwa perlakuan yang sama itu untuk produk dalam negeri dan produk luar negeri sama. Namanya national treatment. Itu sejak Berne Convention sudah diakui. Jadi kita menandatangani itu, kemudian kita keluar ya di tahun 1958 nggak salah, karena Presiden Soekarno ingin memberikan ruang kepada intelektual kita dan orang-orang kreatif kita untuk memanfaatkan kreasi dan temuan untuk supaya kita bisa berkembang. Maka itu kita keluar, tapi kemudian kita masuk lagi 1997. Dan yang ingin saya katakan sebetulnya ada prinsip national treatment. Nah ini juga yang memicu LMK ini harus berpraktek dengan benar. Karena ketika kita ingin kita dilindungi di luar negeri, kita juga mesti melindungi karya yang di luar negeri itu di sini. Tidak boleh ada diskriminasi. Bahkan dalam soal tarif pun sama harusnya. Karena kita ingin diperlakukan sama oleh mereka di luar negeri. Ketidakmantapan kita untuk membuat aturan dan perlindungan di dalam negeri membuat mereka mungkin sedikit punya alasan untuk bagaimana royalti, kayak katakanlah dari YouTube itu langsung lari ke Amerika tuh. Enggak lewat mekanisme kita. Harusnya kan melalui kita, karena mereka jualan tanda petik di negara kita. Tapi yang ada adalah negara maju itu mengambil uang itu dari YouTube langsung ke sana, lewat mereka punya bilang Hong Kong ya, saya dengar ya. Jadi tidak ke kita dulu. Harusnya mereka mengeksploitasi pasar kita, mereka harus dikumpulkan di sini royaltinya. Tapi itu belum terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Once. Saya pikir kita sudah mendapatkan informasi yang lumayan menolong kita untuk mengerti seluk-beluk ya dari royalti ini. Dan tadi seperti saya katakan, bukan tidak mungkin kita juga akan panggil aplikator-aplikator yang terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta ini supaya kita juga tahu tata kelolanya mereka seperti apa. Dan jika terkait dengan LMK sudah pasti Ketua, yang terkait dengan remittance, ya, nanti kita juga harus dengarkan juga mungkin dari mungkin di kementerian, baik Kementerian Hukum ya, dan juga mungkin Kementerian Keuangan kita harus dengar. Dan intinya saya udah dapat gambaran tuh tadi waktu Pak Once menjelaskan itu alurnya seperti apa, dan kita harus buat regulasinya supaya dia bisa terkumpul di dalam negeri dulu ya. Jadi kalau baru-baru ini juga Menteri Keuangan kan mengatakan bagaimana membawa dolar yang di luar ke dalam negeri. Ini juga sebenarnya kalau dalam term ekonomi ini capital outflow juga Ketua. Jadi dia mencari uang di dalam negeri, tetapi uangnya itu keluar dulu dan kita nggak bisa kontrol kapan masuknya, kan kira-kira seperti itu.